Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amelia Berta dengan NIM 2019-310609. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Rahma Amelia dengan NIM 2019-310612. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Giza Tiara Vegita dengan NIM 2019-310619. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diandika Nur Cahya Permana dengan NIM 2019-310629. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang akuntansi aset dan kewajiban. Kas dan setara kas. Kas sendiri merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid, yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas, serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang siap dijabarkan menjadi kas, serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas umumnya merupakan bagian dari instrumen manajemen kas yang ditunjukkan untuk tujuan lainnya. Klasifikasi kas dan setara kas terdapat beberapa bagian, diantaranya yaitu kas pada kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas lainnya, dan setara kas. Terdapat unsur-unsur yang termasuk dalam setara kas, yaitu 1. Deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan. Yang kedua yaitu surat utang negara dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan. Pengakuan dan pengukuran kas dan setara kas, yaitu kas diakui pada saat diterima pada rekening umum pemerintahan. Nah, kas sendiri ini diukur sebesar dengan nilai nominal yang merupakan nilai tertulis dalam instrumen kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang piutang. Piutang adalah hak pemerintahan untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atau bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direlasi. Penyesuaian nilai piutang dilakukan dengan penentuan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, yaitu kualitas piutang dapat dikategorikan menjadi yang pertama yaitu piutang lancar, yang kedua piutang kurang lancar, yang ketiga piutang diragukan, yang keempat piutang macet. Besarnya taksiran piutang tak tertagih ditentukan berbeda sesuai dengan kualitas piutang. Semakin rendah kualitas piutang, maka semakin besar persentase penyisihan piutang. Piutang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu piutang pendapatan dan piutang lainnya. Yang pertama yaitu piutang pendapatan, meliputi piutang pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, dan piutang transfer. Sedangkan piutang kategori lain meliputi tagihan jangka panjang yang akan jatuh tempo dan uang muka. Selanjutnya yaitu piutang dapat diakui ketika diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan yang terakhir belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Selanjutnya yaitu pengukuran piutang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, piutang pendapatan diukur sebagai nilai yang dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Yang kedua, piutang karena pemberian pinjaman diukur sebesar jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang atau jasa harus dinilai dengan wajar pada tanggal pelaporan atas barang atau jasa tersebut. Bunga, denda, dan biaya pinjaman lain yang dinyatakan dalam perjanjian harus diperhitungkan. Selanjutnya, piutang dari penjualan dinilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terulang pada akhir periode pelaporan. Apabila ada potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
Piutang yang timbul karena kemitraan diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian. Selanjutnya, piutang yang timbul dari pemberian fasilitas atau jasa dihitung sebesar fasilitas atau jasa yang telah diberikan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang diterima. Selanjutnya, pengukuran piutang transfer diukur sebagai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Yang terakhir, pengukuran piutang ganti rugi adalah sebesar nilai yang akan ditagih berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, setelah pengukuran awal, ada pengukuran berikutnya di tahap piutang. Pengukuran berikutnya adalah piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisian kerugian piutang tidak tertagih. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan. Persediaan itu sendiri adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah klasifikasi persediaan. Persediaan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah persediaan bahan habis pakai. Unsur yang termasuk ke dalam persediaan bahan habis pakai adalah alat tulis kantor, dokumen atau administrasi tender, alat-alat elektronik, benda-benda pos, bahan dan alat kebersihan, serta bahan bakar, minyak, dan gas. Yang kedua, persediaan bahan atau material. Unsur yang termasuk ke dalam persediaan bahan atau material ini adalah bahan baku bangunan, bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan makanan pokok. Yang terakhir adalah persediaan barang lainnya, yaitu barang yang diberikan kepada pihak ketiga. Selanjutnya adalah pendekatan pengakuan dan pengukuran persediaan. Terdapat 2 pendekatan pengakuan persediaan, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Pendekatan beban adalah persediaan yang diperoleh dicatat sebagai beban persediaan, dan pada akhir periode dilakukan perhitungan untuk mengetahui persediaan yang tersisa. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang dimaksudkan untuk digunakan segera, dan tidak untuk sepanjang satu periode. Pendekatan aset adalah pendekatan di mana persediaan dicatat sebagai aset dan pada akhir periode dilakukan perhitungan untuk mengetahui beban sebesar persediaan yang digunakan atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya untuk maksud berjaga-jaga. Pengukuran persediaan terbagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama adalah persediaan yang dibeli diakui sebesar harga perolehan. Unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam harga perolehan adalah harga beli, biaya pengangkutan, biaya penanganan, potongan harga, rabat, dan lainnya, yang secara langsung berkaitan dengan perolehan persediaan. Yang kedua, persediaan yang diproduksi diakui sebesar harga pokok produksi. Harga pokok produksi meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang terjadi dalam rangka proses produksi persediaan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan cara lain diakui sebesar nilai wajar. Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Terdapat 2 sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual. Dalam sistem fisik, tidak dilakukan pengkinian nilai persediaan pada saat perolehan persediaan terjadi. Nilai persediaan diketahui setelah pada akhir periode dilakukan perhitungan fisik persediaan. Dalam sistem perpetual, nilai persediaan selalu dikinikan setiap kali perolehan persediaan terjadi. Setiap saat dapat diketahui nilai persediaannya. Namun, pada akhir periode tetap dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui adanya selisih nilai persediaan berdasarkan catatan dibandingkan dengan kondisi fisik yang sebenarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan
untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi investasi sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu investasi jangka pendek. Terdapat investasi dalam saham, investasi dalam deposito, investasi dalam SUN, investasi dalam SBI, investasi dalam SPN, investasi jangka pendek BLUD, dan yang terakhir yaitu investasi jangka pendek lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Terdapat investasi jangka panjang non-permanen, di antaranya investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, investasi dalam obligasi, investasi dalam proyek pembangunan, dana bergulir, deposito jangka panjang, dan yang terakhir yaitu investasi non-permanen lainnya. Sedangkan terdapat investasi jangka panjang permanen, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah, dan juga investasi permanen lainnya. Pengakuan dan pengukuran pada investasi diakui saat terjadi pengeluaran kas atau aset lainnya dengan kriteria yang pertama, pemerintah daerah mungkin memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat lainnya di masa depan, atau yang kedua, nilai peroleh atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal. Aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Karakteristik aset tetap adalah berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan, dan yang terakhir ada kriteria untuk kapitalisasi menjadi aset tetap. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya. Berdasarkan sifat dan fungsinya, aset tetap diklasifikasikan menjadi 1. Tanah, 2. Peralatan dan mesin, 3. Gedung dan bangunan, 4. Jalan, irigasi dan jaringan, 5. Aset tetap lainnya. Pengakuan dan pengukuran aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum yang lengkap karena masih dalam proses, misalnya proses jual beli tanah dan sertifikatnya, maka aset tetap dapat diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, disebabkan oleh kewajiban saat sekarang dari suatu perusahaan yang akan dipenuhi dengan mentransfer aset atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa datang, sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, berikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat, alokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban diklasifikasi berdasarkan jatuh temponya. Berdasarkan jatuh tempo, kewajiban dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kedua, kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pengakuan dan pengukuran kewajiban. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diukur sebagai nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.